asasi manusia atau HAM. HAM ini sendiri adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Sebagaimana warga negara yang baik, kita mestinya menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, dan jabatan, dan lain sebagainya. Kemudian, secara istilah, hak asasi itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi, sehingga hak tersebut bersifat fitrah atau kodrat, bukan merupakan pemberian manusia atau negara. Kemudian, dasar-dasar HAM tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat atau tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti pasal 27 ayat 1, pasal 28 ayat 2, dan kemudian pasal 31 ayat 1 dan pasal 31 ayat 2. Jenis-jenis hak manusia atau HAM. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk memperoleh pendidikan. Kemudian, hak untuk hidup bersama seperti orang lain. Kemudian, hak untuk mendapatkan perilaku yang sama. Kemudian, hak untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian, hak yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia terdiri dari yang pertama itu hak untuk hidup, yang kedua hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yang ketiga yaitu hak mengembangkan diri, dan yang keempat memperoleh keadilan, yang kelima yaitu atas kebebasan pribadi, yang keenam hak atas rasa aman, yang ketujuh yaitu turut serta dalam pemerintah, dan hak wanita dan hak anak. Perlindungan terhadap hak manusia dalam mempergunakan hak pilihnya terdapat dalam poin yang ke-8 tadi, yaitu turut serta dalam pemerintah. Kemudian ada itu permasalahan hak pilih dalam pemilu. Berdasarkan data dari Lingkaran Survei Indonesia atau bisa juga disebut dengan LSI, misalnya menyebutkan ada sekitar 28% pemilihan yang menggunakan hak pilih. Bila angka ini benar, tidak salah bila golput ditahbiskan sebagai pemenang pemilu, mengingat untuk saat ini Partai Demokrat paling unggul dibandingkan partai lainnya. Model pendaftaran yang dianut dalam Undang-Undang Pemilih atas stelsel pasif, suka atau tidak, semua warga negara yang telah memenuhi syarat akan didaftar. Kemudian, hak pilih pasif warga negara. Di sini dapat kita lihat bahwa inti daripada HM itu sendiri adalah hak mendasar atau fundamental yang tidak boleh dikurangi sedikit pun. Hal pilih pasif adalah salah satu contoh hak konstitusional warga negara dalam bidang politik yang juga merupakan bagian dari HAM. Kemudian, mengenai perlindungan hak pilih pasif itu juga telah diatur dalam dilindungi oleh Undang-Undang 1945 Negara Republik Indonesia, yaitu ketentuan pasal 28 ayat 2, pasal 28D ayat 1, kemudian pasal 28D ayat 3, pasal 28 ayat 2. Nah, itulah penjelasan sedikit tentang hak memilih dan dipilih. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan yang menggunakan hak pilih. Bila angka ini benar, tidak salah bila golput ditahbiskan sebagai pemenang pemilu, mengingat untuk saat ini Partai Demokrat paling unggul dibandingkan partai lainnya. Model pendaftaran yang dianut dalam Undang-Undang Pemilih atas stelsel pasif, suka atau tidak, semua warga negara yang telah memenuhi syarat akan didaftar. Kemudian, penyelenggaraan pemilu tidak akan memberikan surat suara
kepada pemilih yang tidak mendaftar. Kemudian, hak pilih pasif warga negara. Di sini dapat kita lihat bahwa inti daripada HM itu sendiri adalah hak mendasar atau fundamental yang tidak boleh dikurangi sedikit pun. Hak pilih pasif adalah salah satu contoh hak konstitusional warga negara dalam bidang politik yang juga merupakan bagian dari HAM. Kemudian, mengenai perlindungan hak pilih pasif itu juga telah diatur dalam dilindungi oleh Undang-Undang 1945 Negara Republik Indonesia, yaitu ketentuan pasal 28 ayat 2, pasal 28D ayat 1, kemudian pasal 28D ayat 3, pasal 28 ayat 2. Nah, itulah penjelasan sedikit tentang hak memilih dan dipilih. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.